Hai, apa kabar kalian semua? Selamat siang, baik-baik kah? Harus baik ya, harus sehat selalu. Nah, di sini aku ingin membacakan untuk kalian apakah kondisi dia akan kembali padamu. Apakah kondisi dia akan kembali padamu? Apakah kondisi dia akan kembali padamu? Apakah kondisi dia akan kembali padamu? Apakah kondisi dia akan kembali kepadamu? Kita ambil dulu ya untuk dia di sini. Bagaimana perasaannya sama kamu dahulu? Ask, see, and trust the sign. Nah, aku ngelihatnya di sini kamu harus aware akan semua pertanda ya, teman-teman. Harus banyak melihat semua pertanda. Nah, pertandanya itu positif apa negatif ya. Kamu tanyakan sama diri kamu. Kalau kamu nggak bisa nanya dia, kamu lihat tanda-tanda dia. Bagaimana sikap dia sama kamu selama ini? Apakah hanya datang karena butuhnya aja, atau mulai intens untuk ngabarin? Walaupun mungkin jeda sehari, jeda 2 hari, tapi ada aja kabar dari dia. Kayak gitu, ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Tadi aku milih ini ya. Remember that you uniquely, wonderfully and perfectly made. Embrace yourself through essence ya. Kamu di sini diingatkan sama semesta. Ya, apapun kondisinya, kamu tuh orangnya unik. Kamu tuh orangnya menyenangkan. Kamu tuh orangnya wow gitu loh ya, perfect di mata semesta. Dan di mata keluarga kamu tentunya. Dan di sini kalau aku bilang kenapa? Kamu jangan merasa ada perasaan bersalah dengan sikap dia ke kamu. Bukan kamu tuh kurang baik, tapi bisa aja dia yang kurang bersyukur mendapatkan kamu, ya. Atau memang kamu nyebelin, tapi kamu nggak tahu. Harus koreksi diri, ya. Tetap harus koreksi diri. Nah, jangan hanya cuma berdiam. Ya, jangan hanya cuma berdiam, merenung, dan lain-lain, tapi buat extra effort dong. Lakukan hal-hal sesuatu yang benar-benar nyata, gitu. Itu pesannya ya, pesannya dari semesta dulu. Nah, kita ngelihat dulu nih, gimana perasaan dia sama kamu, gimana sikap dia sama kamu. Nah, kita harus lihat dulu pakai kartu tarot ya, teman-teman. Karena kalau aku tidak pakai kartu tarot, akan susah untuk mendeskripsikan perasaan orang ini. Kita pakai kartu tarot klasik aja ya. Aku lagi malas pakai kartu tarot yang aneh-aneh gitu. Kartu tarot lama. Di sini ada kartu Seven of Cups, tapi aku bacanya tadi in reverse ya. Di sini kalau aku lihat perasaan dia sama kamu itu sebetulnya tujuannya sudah jelas ya, teman-teman. Sudah ada sebuah keputusan, aku lihat bukan hanya gairah dan cuman ilusi, tetapi di sini karena Seven of Cups-nya terbalik, aku melihatnya sudah ada keputusan. Ada keputusan buat kamu, dimana saat ini ya, dia itu hanya bisa berdiam diri dulu untuk mendapatkan sebuah pencerahan dari situasi hubungan kalian. Aku ngeliatnya seperti itu. Jadi dia di sini kayak mendiamkan saja, menunggu waktu, melihat semuanya tuh apakah akan lebih baik atau tidak ya. Aku ngeliatnya begitu. Sementara ini dia mau letting go kamu, mau melepaskan dulu. Ya, di sini aku ngeliat ada kartu impulsif. Berarti tidak ada tindakan apapun. Tidak ada tindakan apapun yang berarti di sini. Aku ngeliatnya seperti itu. Jadi, kamu percuma mau nanya-nanya sama dia sampai seberapa dan mau ngapain gitu ya. Itu percuma banget sih.
lebih tepatnya ya dia butuh waktu untuk menjernihkan pikiran. Kemudian mungkin dia punya bonded circle, dan circle-nya itu mungkin bukan ada kamu dulu gitu loh. Kalau misalnya orang pengen waktu, pengen space, pengen lain-lain, otomatis orang ini itu keras ya. Aku ngelihat ada energi Scorpio dan ada energi Pisces di sini. Kalau orang udah punya energi kayak begitu, kalau dia pengen tenang, pengen santai, pengen gimana, ya nggak bisa untuk dirubah. Aku ngelihatnya, jadi dia punya pikiran itu udah kayak mantap gitu loh. Kita lihat lagi di sini. Aku kan pakai kartu reverse card ya, karena ya biar tahu aja sebenarnya bagaimana. Ada kartu Page of Cups. Nah, Page of Cups di sini menandakan apa? Orang ini masih ada awareness kok, bahwa kamu itu sedang menunggu kabar mungkin ya. Kemudian kamu tuh mengharapkan kabar cinta dari dia. Dia tuh sadar diri secara soul, secara mind, ini mind, body itu secara apa yang jelas ya. Dia tahu bahwa kamu di sini pengen ada tindakan, bahwa ada kabar cinta lagi dari dia. Ya. Namun bodinya itu menolak. Pikiran dia itu ingin ketenangan, dan badannya dia secara physically itu butuh healing dulu, teman-teman ya, dari apapun yang sudah menimpa kalian, salah paham, konflik dan lain-lain. Aku lihatnya. Nah, di sini jujur dia tuh sekarang lagi bosen, lagi nggak mau di ini dulu deh, nggak mau ditekan dulu gitu oleh siapapun, karena aku lagi bosen. Aku ada perasaan bosen di sini dan ada feeling stuck. Aku males untuk ngapa-ngapain. Jadi kamu mau cuap-cuap, mau ngerasa memaksa dia untuk dong hubungin aku sekarang juga, aku mau ngomong, itu nggak akan dikasih jeda ya. Transitnya Venus lagi transit di Capricorn gitu loh. Jadinya ya semua itu butuh security, semuanya itu butuh ketenangan gitu. Ini tahun yang baik untuk menenangkan diri sih sebenarnya, bulan ini, bulan Februari ya. Kemudian soul, secara jiwa, gimana perasaan dia sama kamu sebenarnya? Kita lihat di sini ya. Ada perpisahan, ada sesuatu, kalian pisah nggak baik-baik di sini ya. Ada penolakan, kemudian ada kesedihan juga, ada kehilangan, ada pokoknya kalian pisahnya nggak baik-baik. Aku ngelihatnya di sini. Dia ibaratnya tidak akan menepati janjinya. Kalau misalnya dia ada janji apa sama kamu, secara soulnya dia rasanya udah cukup kayak gitu. Aku ngelihatnya. Dan di sini aku melihat dia sudah mulai berpikir dengan jernih, menganalisa segala sesuatu, melihat kebenaran ya. Kayak udah deh, lupain aja janji kita, janji-janji apapun, hubungan apapun. Aku sebenarnya sudah tidak mau namanya berkomunikasi dulu sama kamu, atau kita nggak ada hubungan dulu saat ini gitu ya. Karena di sini dia butuh mental. Mungkin kamu terlalu banyak atau di hubungan kalian itu banyak sekali yang menyerang harga diri, mental atau apapun. Jadinya ya di sini it's too late for you to say sorry. Karena aku melihatnya juga orang ini nggak ada niatan untuk mau gerak balik loh. Dia justru dengan putus, dengan selesai itu dia baru bisa clear thinking gitu.
Oke, saat ini kendalanya apa? Dia memang masih belum ada niatan mau gimana-gimana ya, mau pergi jauh juga belum. Tetapi dia sudah kayak berusaha untuk mau bertransisi. Tetapi dia masih bingung nih mau kemana. Kayak gitu. Masih belum memutuskan tujuan dia mau kemana setelah dari kamu. Belum ada rencana mau move on atau gimana, itu belum. Dia mau fokus dulu sama dirinya. Jadi kamu bilang apakah dia punya wanita lain? Ya teman mungkin ada, tetapi kalau untuk yang terlalu sakral, kamu bilang terlalu pacaran atau apa, ya aku bilang sih enggak ya. Aku bilang enggak. Ya, di sini aku melihat dia akan membuat suatu pilihan ya teman-teman. Ada choices, ada partnership, ada relationship. Kalau aku melihat sih begini, ada mungkin yang support dia, ya, ada mungkin yang support dia, yang mungkin arahnya nanti ke sana. Aku nggak tahu ya, arahnya nanti ke sana. Tetapi dalam ini kondisinya dia itu masih belum bisa memberikan keputusan, apakah mau lanjut atau enggak, gitu loh. Kalau kita bicara relationship tadi, apakah dia punya pasangan, keluar kartu ini ya. Indikasinya ada yang support, ada yang mendukung gitu loh. Ada yang mendukung. Dia mengharapkan sebuah pertemuan mungkin dengan orang yang baru. Tapi dia belum ada kepikiran, tapi rencananya ada. Bukan untuk kembali sama kamu di sini ya. Kita lihat pergerakannya dia dulu. Oke. Di sini aku melihat dia merasa gini ya teman-teman, energinya tuh sudah drain, paranoid ya. Sekalipun dia menginginkan adanya cinta, tapi kayaknya dia tidak mengejar lagi gitu. Kalau dibilang mungkin masih sayang sama kamu, mungkin ada, tetapi di sini susah untuk kembali ya. Aku ngelihatnya susah untuk kembali karena bebannya dia kayak udah melepas. Aku lihatnya seperti itu. Ya, jadi untuk siapapun kamu yang menonton channel aku di sini, ya aku minta maaf karena tidak semua di channel aku itu harus jawabannya harus selalu baik gitu ya. Mau general reading, mau personal reading itu belum tentu sama. Tapi kalau kamu berani personal reading, silahkan untuk mengetahui dan untuk mendukung tindakan kamu atau tindakan apa lagi yang mungkin kira-kira bisa membuat kamu tuh feel better gitu loh, much better. Nggak perlu diikutin saran aku, tapi minimal adalah saran gitu ya. Kita lihat untuk orang yang udah pergi ini, soul jiwanya bagaimana koneksinya ya. Self worth yang aku bilang, dia ingin melihat dirinya sendiri bahwa dirinya itu bisa. Aku melihat di sini perjalanan panjang ya teman-teman. Ketika orang bercermin pada dirinya, dia menyadari bahwa oh ya, mungkin aku selama ini loser, mungkin aku tidak bisa menyenangkan yang kamu mau, kamu tidak bisa merespek dengan apa yang sudah aku lakukan kepada kamu gitu. Jadinya di sini aku sadar diri bahwa mungkin aku nggak cocok buat kamu. Kamu bisa dapat orang yang lebih baik dari aku. Ya, aku tahu kita di sini itu serasa kayak ada ikatan yang belum selesai ya. Jadi kayak ketergantungan, mungkin aku terlalu tergantung sama kamu selama ini dan kamu merasa mungkin mau pergi dari aku gitu loh. Pada zaman dulu ya, codependency. Ini hubungan kalian, dia menyadari bahwa dia mungkin terlalu terikat sama kamu. Dia nggak bisa lepas dari kamu. Sekarang dia berusaha untuk melepaskan diri. Walaupun galau, walaupun apa, tapi dia berusaha di sini untuk maju loh. Depannya influence ya,
seperti aku bilang teman-teman, influence itu ada pengaruh ya. Ya pengaruh ini bisa dari siapa aja, bisa ada pengaruh dari keluarga, dari orang yang dekat sama dia, atau memang pengaruh dari dirinya sendiri yang mungkin mau pengen fokus sama segala sesuatunya yang dia fail, di sini pengen dibangun. Kita lihat ya ada pengaruh dari siapa, biar kamu gak penasaran. Pengaruhnya adalah apa yo teman-teman? Ini kalau aku bilang orang ya, mungkin ada pengaruh dari seseorang yang di sini single, independen ya, finansialnya bagus, bekerja yang sudah kayak apalagi yang ku cari dari materi gitu loh, kayak seseorang yang sudah sukses. Aku ngelihatnya begitu pengaruhnya. Bisa jadi wanita atau feminin ya, cowok cewek itu bebas ya. Dari itu dia melihat adanya inspirasi, jadi aku bisa nih. Bisa dikatakan ya paling jeleknya sudah ada orang lain, tapi sebetulnya koneksinya mungkin belum sedekat itu gitu loh. Belum pakem, tapi dia melihat orang ini sebagai awal journey. Dia berani untuk menerima resiko. Tujuan dia untuk melangkah adalah orang ini. Gitu. Selama ini dia merasa tertekan sama kamu, terperangkap. Dia menyadari bahwa aku tuh masih ada value. Aku punya value di sini dan aku akan tunjukkan bahwa aku masih punya value. Aku bisa melangkah. Ya. Di sini walaupun banyak kegalauan, mungkin karena dia mungkin sudah lama sama kamu, tetapi aku ngelihatnya di sini ya, I'm sorry to say, kalau dia mau kembali jawabannya adalah the full. The full itu sebuah perjalanan baru, dan aku bilang aku tidak bisa menjamin sayang kalau dia akan kembali sama kamu. Ya, kamu jangan sedih untuk mendengarkan readingan aku karena energinya itu bisa bermacam-macam ya masuk. Mungkin nanti kalau ada tema yang sama, mungkin dia bisa kembali. Mungkin loh ya. Tapi sih kataku jangan terlalu naif dalam mengharapkan seseorang mau kembali sama kamu. Pastikan kamu tanyakan ke diri kamu, apakah selama ini aku sudah memperlakukan dia dengan baik? Apakah aku selalu mengalah? Kalau misalnya kamu yang selalu mengalah dan dia tetap mencari yang lain, di sini posisinya berarti dianya tidak bersyukur gitu loh. Tapi jangan semua disalahkan ke dia karena dia tidak bersyukur sama aku, belum tentu. Kamu harus lihat track history kamu. Punya ada kekerasan, misalnya kamu banyak sering patah hati sama seseorang, nggak cuman sekali dua kali, sering nggak jadi, berarti ada something wrong dengan kamu gitu loh. Entah kamu memilih orang yang salah, atau setelah kamu sama orang ini begitu lama tapi kelar juga gitu kan. Tapi kalau kamu merasa dia mengambil benefit seperti kamu adalah hidden agendanya dia, dan di sini kamu udah banyak membantu, maka jangan pernah salahkan diri kamu gitu loh. Ya, kita lihat di sini apa yang harus kamu perbaiki. Lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda ya, karena segala sesuatu di masa lalu itu akan mengefek hidup kamu yang sekarang loh. Seperti yang aku bilang tadi, kamu punya sejarah untuk gonta-ganti pacar nggak? Apa gimana? Kalau ada ya
Kenapa kamu harus gonta-ganti pacar? Begitu dapat yang ini nggak bisa memenuhi hasrat kamu. Ada yang harus dirubah dari kamu berarti. Ya. Di sini kamu tidak bisa menang kalau kamu tidak berusaha untuk menang. Ya, kamu tidak bisa melupakan orang ini kalau kamu tidak berusaha untuk berubah. Ya, kamu tidak bisa mendapatkan hadiah kalau kamu tidak ada usaha. Ya, sekarang kamu gini loh, dengan tidak adanya dia dari kamu, itu berarti akan memutus sebuah ikatan, ya kan? Nah, di sini kamu harus ada klarifikasi. Oh, ada positifnya mungkin. Kamu cari tahu lah positifnya apa buat kamu di kala dia tidak bersama kamu. Di sini aku lihat ya, kamu harus membersihkan pikiran kamu supaya tidak ada namanya pikiran-pikiran tentang dia yang berulang. Nah, tujuan kamu life goals setelah pisah dari dia tuh apa? Apa tujuan kamu yang bisa membuat kamu bertumbuh dan berkembang? Gitu. Apakah ada hal-hal major, hal-hal besar yang ingin kamu perbaiki? Ya. Terus aku lihat ada subconscious mind di sini. Kondisikan diri kamu dalam keadaan sadar, mulai untuk merubah hidup kamu dari segi pikiran dan juga hidup ya. Kemudian tulis perencanaan gitu loh. Jadi tulis kembali sistem kepercayaan dalam diri kamu. Udah itu aja teman-teman, supaya kamu di sini tidak makin sedih ya karena jawabannya mungkin tidak sesuai yang kamu bayangkan. Ya, untuk orang-orang yang kubacakan, kamu berdealing dengan orang-orang ini, kemungkinan dia akan susah untuk kembali. Maaf ya. Ada I, ada R, ada P, ada F, ada J, ada Z, ada H, ada B, ada E, ada L, kemudian ada C, ada T, dan ada V gitu. Jadi di sini kalau kamu melihat nama dia dengan inisial atau apapun menjadi simbol atau apapun ini ya, mungkin ada huruf T di jaketnya dia atau apa, silahkan gitu. Karena ketika kamu melihat nama dia di depan ini, maka saat itu juga kamu harus belajar melepaskan orang ini. Kamu harus buat jurnal perencanaan hidup tanpa orang ini. Ya, terima kasih sudah mengikuti readingan aku. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Yang sedih bukan harus sedih terus, tapi gimana caranya, ini ujian supaya kamu bisa bangkit dan memperbaiki diri. See you when I see you. I love you. Bye bye.